bahkan berusaha untuk merekayasa hukum. Ini dari 03 ya, sehingga putranya bisa menjadi calon wakil presiden bahkan belum genap usia yang ditentukan oleh undang-undang. Ini sebuah pelanggaran dan kejahatan. Mendorong, mendukung agar partai-partai untuk mendorong dan mendesakkan DPR RI menggunakan hak angket. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata ini menarik begitu kan ya. Profesor Din Syamsuddin sudah turun gunung ya, bagaimana mereka menggaungkan hak angket salah satunya, bagaimana mereka serukan aksi besar-besaran pada hari Selasa 19 Maret 2024 di gedung DPR. Dia menuntut bagaimana dugaan-dugaan kecurangan selama ini, bagaimana nuansa-nuansa yang bersifat politis ini harus benar-benar terbuka ya. Dan bahkan ini sudah bergerak, tidak hanya Profesor Din Syamsuddin, banyak di daerah-daerah yang lain, terutama para dosen-dosen dari UGM, para dosen-dosen yang lain, mahasiswa turun ke jalan di situ begitu kan ya, untuk menuntut ya dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Saya kira ini bagus begitu kan ya, keadilan itu berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan seorang penguasa di situ begitu. Apalagi di tangan para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita begitu kan. Ayolah bagi orang-orang yang pinter, orang-orang yang berpengaruh di dalamnya turun ke jalan ya, untuk menuntut bagaimana dugaan-dugaan yang terjadi selama ini begitu ya, dengan adanya masyarakat yang turun ke jalan ya, terus kemudian menuntut di situ begitu kan ya, apakah ini didengar oleh pemerintah itu sendiri begitu kan ya. Maka saya kira kalau ada sebanyak profesor ya, misalnya sampai ratusan profesor begitu kan, mungkin bisa didengarkan begitu. Dengan adanya seperti ini, Din Syamsuddin ya, Profesor Din Syamsuddin ya, ini sudah jelas-jelas begitu kan mengajak kita untuk ya tetap waspada dengan adanya dugaan-dugaan dan situasi demokrasi hari ini begitu. Aku kok masih meragukan para tokoh pembaharuan ya dan mau turun ke jalan ya. Jangan-jangan setelah disampel miliaran ya, dapat jatah di kementerian pada bungkam. Semua duduk manis, ringan manis ya. Menangis ditinggal para juragannya. Mari kita berusaha dan berdoa Pak ya, urusan berhasil atau tidak yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu kan? Artinya apa? Artinya sekarang ini sudah banyak masyarakat yang kemudian ya siap hadir ke jalan untuk menuntut bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian ada, cawe-cawe yang kuat, semuanya konstitusi dipreteli begitu kan ya. Semua ketua umum partai sudah bungkam di situ begitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Ada pengadilan rakyat yang harus pemerintah harus benar-benar diadili di situ begitu kan ya, sebagai bentuk konstitusi kita. Karena apa? Karena konstitusi kita kalau dipasarkan itu berbelit-belit di situ. Sudah masyarakat tahu begitu kan ya. Masyarakat Indonesia sudah tahu soal-soal seperti itu begitu. Maka saya pribadi begitu kan ya, kalau dengan adanya seperti ini mahasiswa dan dosen sebagai kekuatan sentral hari ini di masyarakat, ya seharusnya gaungkan itu demi rakyat begitu kan. Harusnya jangan disosialisasikan dulu ya, sosialisasi lewat grup-grup medsos aja. Emang ya nggak apa-apa sih begitu. Waspada jika ada makan gratis akan menyusun skenario untuk stok ya terapi, jangan terprovokasi. Mereka bisa saja bikin sinetron situasi aktivis ya, penantang kecurangan yang brutal ya, yang berhasil ditumpas meski menimbulkan korban sebagai shock terapi agar aktivis makin kempes ya. Sekarang kita lihat saja ternyata banyak yang kemudian mengatakan bahwa hak angket tandingan, demo tandingan, semuanya serba tandingan begitu kan. Kenapa? Ketika rakyat ingin hadir menggaungkan ya kebenaran, menggaungkan demokrasi yang lebih baik, ya menuntut terkait dengan kecurangan, malah ya seolah-olah ada di balik ya semua ini begitu kan, ada tandingannya. Lihat saja kemarin ada demo menuntut kecurangan begitu kan ya, di depan KPU juga ada tandingan, demo tandingan untuk menyamai mereka begitu kan.
Sekarang demo menuntut dengan dugaan kecurangan, cawi-cawi yang kuat, konstitusi yang kemudian dipreteli, juga ada demo tandingan begitu. Usut punya usut, ternyata mereka katanya begitu kan tidak tahu aspirasi apa yang harus kita salurkan begitu kan ya, yang demo tandingan itu begitu. Apakah mereka dibayar atau tidak begitu kan. Jadi artinya apa? Saya kira masyarakat harus membuka dirilah begitu kan ya. Kita harus bersama-sama di situ untuk mengawal demokrasi kita, pemilu kita dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada orang yang kemudian ngapain sih ada demo, ngapain sih ada itu begitu kan ya. Jadi semuanya harus berada di tangan rakyat, mahasiswa, para dosen di situ untuk menuntut bagaimana ya dengan adanya cawi-cawi yang kuat selama ini. Kalau hanya digelintirkan 5 orang saja ya sebagai bentuk perlawanan masyarakat di Indonesia, masa kalah sama 5 orang? Kan begitu logika kita begitu. Mahasiswa dari luar Jakarta harus ikut bergabung ke Jakarta semua. Kemarin gedung DPRD ya berhasil duduki semua, tapi tak ada hasil. Ya jelas mereka begitu kan. Dan sekarang ini kita lihat saja cara-cara penguasa, cara-cara mereka begitu kan ya. Lalu kemudian diambillah ketua BEM-nya, mahasiswanya begitu kan ya. Kemudian ngapain kita harus demo begitu kan ya. Orang-orang sudah dicekokin dengan adanya seperti itu begitu kan. Bahkan kalau ditawari beasiswa, ditawari dengan adanya uang, ya mahasiswa yang tidak tahan pada iman mereka, ya mereka akan mau ngapain kalau ada demo, yang penting kan ada bayaran atau ini dan itu dan sebagainya begitu. Jangan sampai bermentalitas seperti orang-orang Belanda itu begitu kan. Apa-apa kalau enak begitu kan ya, seolah memuja-muji di situ begitu. Ini tidak boleh kita lakukan begitu. Sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa kita begitu kan ke depan. Maka harus benar hati-hati ya para mahasiswa sekarang ya. Saya kira mahasiswa sekarang itu agak lambat begitu cara berpikir mereka, karena satu sisi mereka ya bukan karena mereka sibuk belajar, tapi sibuk dibalik ini semua begitu kan. Maka saya katakan sejak awal, mari kita bergandengan tangan dengan demokrasi yang lebih baik. Dari dulu memang cuma paling jago bikin narasi doang begitu. Hasilnya mah kayak nggak ada hasilnya katanya begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan seperti itu. Jadi bagi kami adalah kalau kita mau turun ke jalan ya silakan turun ke jalan ya. Tapi harus dengan adanya bukti begitu kan. Kalau tidak ada bukti, tidak ada tuntutan sama sekali, buat apa turun ke jalan setelah ditanya pelangak pelongok sana sini begitu kan. Inilah pada akhirnya kegagalan sebuah demo seperti itu begitu kan. Maka tuntutan itu harus jelas di situ bukan ya, bukan pelangak pelongok sana sini begitu kan. Semua harus tahu di situ begitu. Kalau hanya ikut-ikutan saya kira oke lah, tidak menjadi masalah, tapi yang terpenting adalah bisa tahu tuntutan apa yang kemudian dituntut mereka begitu, bukan hanya ikut-ikutan sana sini. Banyak demo-demo sekarang ini ya hanya ikut-ikutan doang di situ begitu. Maka sekali lagi yang saya katakan adalah kita harus benar-benar ya turun ke jalan ya sesuai dengan tuntutan kita, dugaan-dugaan kecurangan kita, terus kemudian cawi-cawi yang kuat. Ini tidak boleh kita lakukan kepada siapapun. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.